Shalom buat kita semua. Shalom. Saat ini kita masuk pada ibadah rumah tangga Rabu 29 April 2020. Mari kita siapkan hati kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ibagas goran ni na ibata Bapa, anak ni Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing sito palangit pakon tanoon. Amin. Pita makawa bani na ibata tumangdo mambahen marhasonangan tondoy ko. Kun bani doro haluahon ko. Haleluya, 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 martonggo mahita. Hamtuhan na ibata na inagori atas, rodo hanami panorang on hulobemu, ibagas sikol niukur, marparsauran hubamu. Marianan maham itonga-tonga nami, ay hamdo simada hanami, anjahapita hubamudo, hanami marsombah. Amin. Mandoding kita haleluya o 450 sada ayat sada das bani dua. Si holdo uhurhu patimbul kon ham Jehovah. Si holdo uhurhu patimbul kon ham Jehovah. Napa golukon au pardosa. Sanggana hudilo goran mulau mangurupi. Sir doham romam balosi. Ito guhamdo ahum bay lombang bagas. In maianan hagolapan. Saiboban hama ahuna gori atas. Ase tong marhasonangan. Ganupan musuhku silopas lamar mega. Manakut au bay jaboloni. Ipatuduh hamdo abay dalan nagok tua. Tong doa makasomani. Itu guhamdo ahum bay lombang bagas. In maianan hagolapan. Saiboban hama ahuna gori atas. Ase tong marhasonangan. Doa syafaat yang dibawakan Amang. Lapatan kami halutan maka meratiun asidaw penguruhan nakunasakmu itu Tuhan yang nami boyan Tuhan marhum ima Tuhan nakunasahami Tuhan ima pertanyaan di bagas ni nami soalnya mana Tuhan di jemaahmu narung di garis pangkal pinangun Tuhan targugu imana sida salu nada Tuhan dan gugu di tepasan nasida apa aktivitas nakunasakmu nasida Tuhan pasadaruhan nasida tong nasida Tuhan lupit tangan memuji pasangan pokok lau Maria memuji tong bagas nasida lau memuji pasangan pokok tunggu mana pertanyaan dari pamasa ni KKP hari seminggu di bagas nah masing-masing atau ada Tuhan parwino atau ada Tuhan apa nama salah Tuhan di nawalani kami ada Tuhan di penggulun nami imalu Tuhan virus corona ada Tuhan atau tong macam-macam kami ada Tuhan mapung masuk paruh naik lawan nami bahasa asmeroha laikus doa nami ada Tuhan mulhoma dengan kami ada Tuhan terbaik tarwilur kami malasneroha bukan pajupa musai di bagasan lasneroha atau ada Tuhan langsung ini ada Tuhan di negara nami ada Tuhan totong mempasada pemerintah nami ada Tuhan lau sudah mempergului sudah ada Tuhan di kebutuhan masyarakat ada Tuhan atau kami ada Tuhan masyarakat narong di negara nami ada Tuhan bui mersada ada Tuhan lau pasopiton ani persai Tuhan kopiton ada Tuhan mul mersada kami Tuhan bodoh kami Tuhan malasero atau dikenero atau ada Tuhan somani mana Tuhan dia ka dengan nampi ada Tuhan nah so boy ada Tuhan boy marlasero ada bagasan tikau ada Tuhan
atau mau madungan nasida sabu ile Tuhan nasida punya aktivitas di keadaan sanario atau tempat orang yang dimulai sama dosa bangsa nami asal kan menjalo asal dokteran umat pemiduan nami Tuhan apa sata dalam mengasam warna Yesus kepani amin. Kita kembali lagi mandodi nguse bani haleluya nomor 340 ayat 1 2 tambah 4. Bagal tumang doholongmu pabayu golukon. Bagal tumang dolongmu pabayu golukon nadoyuka homagoa hape maluado dop hutanda idirikin mega mauri salo seha reutangkin iban layanin ayat 4 hujolomba dana togu inma hatani ai Tuhanin dogogokin nahot sadokanin. Kita berdoa. Dame na humbaninay bata bapa na mangatasi segala paruhuran. In mana tading ibagas uhur pakon pikiran na siam. Ibagas Kristus Jesus. Amin. Hatani Tuhan bata bani panorang on. Aima na tersurat bani Efesus 5. Efesus 5 ayat 15 das bani ayat 20 sada. Efesus bindu 5 ayat 15 das bani ayat 20 sada. Deara godoma dapot hita ibasa hita hatani Tuhan on. Ipukahanami parlobi dokusyai bapa pakon ina. Efesus bindu 5 ayat 15 das bani ayat 20 sada. Halaniai paruhur honma sonaha patut parlahona siam. Ulang ma songon halak na somaruhur. Tapi songon halak si paruhur ma. Pakai makona panorang ayari kasusah donoa. Halaniai ulang ma moto na siam. Tapi harusin na siam ma atap aha harusuni Tuhan in. Anja ulang mama masia malani anggur ai hamagua do ibagas ai tapi gotondu manasiam. Marsahap manasiam sama nasiam marhitei doding pesan, doding puji-pujian apa doding pertonduyon. Doding kon anja puji nasiam ma Tuhan in ibagas uhur nasiam. Tong manasiam makatahan terima kasih alani aganuk bani na ibata bapa ibagas goran ni tuata Yesus Kristus. Marsi balosan manasiam ibagas biar mangidah Kristus. Amin. Aima dasni bani bahasa Simalungun, bani bahasa Indonesia sonon mahatani Tuhan ibasahon hanami. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Itulah yang menjadi firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Shalom buat kita semua. Salinari shalom. Shalom. Saudaraku yang terkasih, tentu kita semua tahu, ya, kita semua pernah melihat yang namanya kulkas. Bapak tahu ya? Tahu ya. Inang Amang? Tahu ya. Oke. Nah, jikalau ditanyakan kepada kita apakah bedanya kulkas yang hidup, yang memiliki arus listrik, dengan kulkas yang tidak dialiri oleh arus listrik ketika kita membukanya. Dingin, kalau dia hidup dingin. Ya. Tentu kalau dia hidup, apakah ketika kita membukanya bau? Tidak. Saudaraku yang terkasih, ketika kita membuka kulkas yang hidup, yang bisa kita rasakan adalah kesejukan, dingin. Kemudian dia akan menimbulkan uap kesegaran dan kesejukan ketika kita membuka pintunya. Tapi sebaliknya, kulkas yang tidak dialiri oleh arus listrik, ketika kita membuka pintunya, maka apa yang terjadi? Uapnya panas, kemudian baunya tidak sedap. Hal ini ialah karena arus listrik tersebut yang mengantarkan energi yang menggerakkan seluruh elemen yang ada dalam kulkas tersebut kepada fungsi yang semestinya, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, menyegarkan dan menyejukkan. Ketika sudah tidak ada aliran listriknya, maka dia tidak akan mengeluarkan yang baik. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, apa yang mau dimaksudkan di sini? Ternyata Paulus dalam nats ini juga berbicara tentang menjadi khotbah bagi kita adalah sebuah surat yang ditulis Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Paulus menulis surat ini agar semakin jemaat menghayati makna dari karya Yesus dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, saudaraku, sehingga apa yang boleh dirasakan yaitu mempersatukan seluruh umat manusia di dalam Kristus. Itulah tujuannya. Sehingga ketika kita melihat teks ini dalam perikop ini, dia berkata hidup sebagai anak-anak yang terang, anak-anak yang sudah mengenal Allah. Bagaimana sebenarnya cara hidupnya? Bapak Ibu, apakah sebagai orang yang arif atau sebagai orang yang bodoh? Angko itori hita nakin ijon, domu hubani teks ni ambilan taon, hita haganupan hinargani Tuhan. Toto idingat hita do, adong sada doding nama katahon. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
Waktu yang Tuhan beri hidup ini harus jadi berkat. Nah, ternyata ketika kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu singkat ini, dalam segala keterbatasan kita, mari hidup yang diberikan kepada kita jadikan itu kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, Paulus ternyata di sini menggambarkan dua sifat dan sikap kehidupan manusia, yaitu sebagai orang arif dan sebagai orang bebal. Penggolongannya dapat kita lihat di sini. Paulus mengungkapkan bagaimana orang yang hidup sebagai orang arif. Yang pertama katanya, orang yang arif itu tahu mempergunakan waktu. Ase takas doyata honichon, hubata haganupan hinargani Tuhan, domu hubani teks ni ambilanta. Ayat 16, pakai menggunakan panorang. Ai ari hasusahan do nuan. Nah, saudaraku yang terkasih, orang arif adalah orang yang paham bahwa setiap waktu adalah kesempatan. Setiap waktu itu adalah kesempatan, sehingga kehidupan yang dijalani bukan persoalan hari, bukan persoalan berapa lama atau seberapa banyak, namun persoalan berapa berartinya hidup saya ketika saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Dan kemudian kita mau diingatkan kembali melalui firman Tuhan ini. Orang arif itu orang yang hidup di dalam terang Allah. Orang arif itu orang yang hidup dalam terang Allah. Artinya orang yang mengerti maksud daripada Allah, sehingga membawa kepada hidup yang selalu di dalam puji-pujian, saling menghormati. Ayat ke-15 apa dikatakan di situ? Boleh dibaca sama-sama, sada dua, tolu, ya. Halani ai perburuan ma sunah patut perlawan asyam ulang ma songon halak na so maruhur tapi songon halak si paruhur ma. Iya. Maka saudaraku yang terkasih, kita mau diingatkan, orang arif itu hidupnya selain memuji Allah, dia juga menghormati, dia menghargai, dan dia mampu merendahkan diri. Martoru niuhur. Martoru niuhur, karena menyadari kehidupannya ialah karena kasih karunia Allah. Jadi tidak ada yang dia sombongkan, tidak ada yang dia banggakan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Jadi tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Martoru niuhur. Sedangkan orang yang hidup sebagai orang bebal, apa yang digambarkan Paulus? Orang yang hidup sebagai orang yang bebal itu seorang yang mabuk dari anggur. Orang yang hidup dalam kemabukan anggur adalah orang yang hidup dalam ketidaksadaran, sehingga menyebabkan orang itu tidak memiliki pengendalian diri. Jadi orang yang bebal digambarkan Paulus adalah sebagaimana orang yang mabuk oleh anggur, sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya ketika dia diberi kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kemudian diingatkan kembali, dia tidak bisa berhikmat di dalam bertindak, dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka secara sederhana mau dikatakan dia tidak bisa mengendalikan dirinya dalam nafsunya, kehidupan, sehingga tidak bisa untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan yang boleh terjadi. Saudaraku yang terkasih, apakah saat ini
kita masuk ke dalam kategori yang mana? Orang arif atau orang bebal? Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, teks ini, Paulus mengatakan agar hidup dalam terang. Berarti setiap orang harus penuh dengan roh Allah. Ketika roh Allah tinggal dalam hati kita, maka itu akan menuntun hidup kita. Hidup dalam terang. Dan kemudian kita mau diingatkan kembali. Orang arif, dia akan terhubung terhadap kasih Allah. Dia akan terhubung connect dengan Allah. Nah, jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita, ketika kita hidup diisi dengan roh Allah, maka seseorang itu akan mengutamakan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang dunia inginkan. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali pada saat ini untuk boleh mengajak kita untuk boleh mengoreksi diri kita, sehingga kehidupan kita masing-masing kita boleh melihat bagaimanakah sebenarnya. Apakah kita sudah hidup sebagai orang yang arif, atau kita hidup sebagai orang yang bebal? Saudaraku yang terkasih, mari kita jawab melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Masing-masing di dalam hati kita boleh menjawab, kita boleh melihat bagaimanakah kehidupan kita pada saat ini. Apakah kita sudah hidup dalam tuntunan terang Allah? Apakah kita sudah hidup berkenan di hadapan Allah? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita merasa kita belum menunjukkan gaya kehidupan sebagai orang yang arif, Paulus mengingatkan kita untuk semakin mempererat hubungan kita dengan Allah. Paulus mengingatkan kita untuk semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan, sehingga melalui hubungan yang erat dengan Tuhan, kita bisa hidup dalam kearifan, sehingga kita juga memberikan kesejukan. Jika kita sudah merasa kita sudah mengarah kepada hidup yang arif, mari kita juga semakin memperkuat hubungan dengan Allah, agar kita selalu terisi dengan roh Tuhan. Sehingga jika hati kita diisi oleh roh Tuhan, maka kita boleh memancarkan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita mampu mengendalikan diri kita. Saudaraku yang terkasih, tentu sama seperti kulkas tadi. Ketika dia dialiri oleh arus listrik dengan baik, maka dia mengeluarkan aroma yang baik, maka dia juga memberikan kesejukan. Oleh sebab itu, kita juga diingatkan, mari sebagai anak-anak Allah, kita boleh memancarkan kedamaian, kita boleh menunjukkan cinta kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga seperti minggu kita yang boleh kita lihat, pada saat ini kita masuk di dalam minggu yang boleh penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ase kita haganupan hinargani Tuhan, kita boleh bermitra yang satu dengan yang lainnya. Kita boleh berbagi yang satu dengan yang lainnya. Dan melalui firman Tuhan ini kita juga diingatkan kembali menghadapi situasi pandemik yang boleh terjadi saat ini. Bisa terlihat nyata bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bukan berarti orang yang beriman dia katakanlah tidak khawatir, tidak takut dalam situasi yang terjadi, tetapi dia boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan dia boleh mengucap syukur di dalam Tuhan dalam setiap keadaan yang boleh terjadi. Oleh sebab itu, mari ketika kita menghadapi situasi ini,
kita boleh semakin lebih berhikmat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, dalam minggu ini kita boleh diingatkan kembali minggu yang boleh mengingatkan kita jubilate. Jubilate artinya marolop-olop, bersuka cita. Papa kalau ditanya bisa bersuka cita? Bisa? Inang? Bisa juga. Ama? Bisa ya. Oke. Saudaraku yang terkasih, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita. Kenapa? Alasan kita bersuka cita karena kasih Allah tetap boleh hadir dalam setiap kehidupan kita. Jadi melalui firman Tuhan, karena kita sudah hidup dalam terang Allah, maka kita mampu bersuka cita dalam situasi apapun yang boleh terjadi. Dan firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, berteriaklah. Dalam situasi yang terjadi, berteriaklah kepada Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhan. Jadi kita mau diingatkan agar kita boleh tetap selalu berteriak kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Abraham Minjong, jikalau saya mempunyai waktu 10 jam untuk menebang pohon, maka saya akan melewatkan 8 jam pertama untuk mengasah kampak saya. Artinya, bagaimana mempersiapkan segala sesuatu sebelum menghadapi segala sesuatu. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu domo hubani teks ni ambilan on, poin-poin nasi holi pada subata, mari tetap memuji Tuhan. Mari martarima kasih bani ayat 20. Mari martoru niuhur. Dan domo hubani hata ni Tuhan on, ipasingat do hubata haganupan. Laho patugah kon bahasa hita na iko kitundui na pasing. Nadop gabi anak haholhongan ni na ibata. Ibagas naman dopakon ahabe na masa bani 10 taon. Pasti dohita roh hubani Tuhan. Pasti dohita mangondoskon diri hubani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Manggulu mahita tetap memuji Tuhan pasangapkon Tuhan. Mandalan kon horja nama dear apa namar toru niuhur ibagas pargoluhan on. Terkhusus maai ilobe ni Tuhan. Karena perubahan sikap hidup jauh lebih baik diperlukan daripada hanya perubahan status pada seseorang. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih. Ajari kami semua Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajari kami semua Tuhan agar selalu hidup dalam tuntunan roh Tuhan. Dalam situasi yang boleh kami hadapi pada saat ini. Kami yakin dan percaya ketika kami hidup di dalam tuntunan roh Tuhan, maka kami mampu mengendalikan diri kami. Dan apapun yang kami lakukan, baik dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan semuanya. Jemaat Tuhan yang kami kasihi, yang tidak bisa bersama dengan kami, yang Tuhan tahu sudah lama tidak bisa beribadah bersama, Tuhan yang menjagai mereka. Walaupun saat ini kami boleh beribadah di rumah masing-masing, Tuhan yang tetap hadir memberikan sukacita bagi setiap jemaat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih, hita haganupan sonari masuk mahita bani bagian napa onomhon mandoding hita irik patupu hita magalanganta. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin
kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Martonggo mahita. Ham Tuhan ay bata, Bapa nami na inagori atas, terima kasih maha tahonon nami hubamu. Halani holong muna bagalin, nagabe hagoluhan nami. Bani panorang on iondos kon hanami do hubamu, na ipatupuhan nami, nagabe galangan nami hubamu. Say jalo anjaha pasu hamma. Galangan nami on laho, pabolakon harajonmu, pakon pararatkon hatamu i dunia on. Lambin pasu hamma humah golu nami, i rumah on. Rosi haganup kuriamu. Ibagas koran ni anakmu Yesus Kristus ipaluahan nami. Calo hamma tonggo namion. Amin. Riap may tamar tonggo marti tonggo na ni acara ni Tuhan Yesus bata. Hamba panami na inagori atas, saya nama pasing magoranmu, saya roh maharajaanmu, saya maharusu ni rumu inagori tonga onsonga na inagori atas. Beri hamba benami sadarion haguluan hari-hari, sasap hamba dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni asoma namar dosa dopaka nami. Ulang nami bubayahan perlacuan, palua hama nami bani pangaku, ay hamdo sinada harajaon, pakon aku kuhon, apa sangakon sadokan itu kami. Amin. Calo nasiyama pasu-pasu bani Tuhan ay bata. Idop di uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nay bata bapa, apa parsauran ni tonduy na pasing ma, na makasomani na siyam haganupan. Amin, doding kon hita amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, shalom mabata haganupan. Shalom.